Maricang. Yuk berbincang. Halo teman bincang, selamat datang di Maricang. Mari berbincang bersama saya, Indah Muina Hermawati. Di episode perdana ini kita akan membahas tentang desa budaya di Kabupaten Indramayu. Mungkin teman Maricang ada yang sudah tahu dan mungkin ada juga nih yang belum tahu apa sih desa budaya. Nah, di episode kali ini kita akan bahas tuntas secara detail mengenai desa budaya. Di depan saya sudah ada narasumber kita, Pak Nang Sadewo, sebagai pemerhati budaya dan pekerja museum di Kabupaten Indramayu. Selamat datang Bapak. Selamat datang kembali Iya. dan terima kasih. Salam sehat Iya. untuk kita semuanya. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber kita, Pak. Sama-sama. Nih Pak, mungkin ada teman Maricang yang belum tahu Bapak ini siapa sih sosok Bapak Nang Sadewo gitu. Boleh dong Pak sedikit memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera untuk kita semua. Saya biasa dikenal dengan panggilan Mas Dewo, Ya. dan itu adalah panggilan keseharian buat siapapun, mau itu muda, tua, atau berstrata sosial apapun. Iya. Itu rata-rata memanggil panggilan dengan nama Mas Dewo. Mas Dewo gitu. Dan saya sebagai pekerja budaya di sektor permusiuman itu sekaligus menjadi penggiat yang memang kesehariannya dalam lingkup kebudayaan. Barangkali itu yang bisa Iya. kita buka untuk Iya. pertama. Iya. Kira-kira Bapak sudah berapa lama sih berkecimpung di bidang ini? Untuk kebudayaan sendiri Indonesia itu baru ya kali ini, khususnya tahun 2017 itu kita memakai satu aturan di mana para penggiat itu disematkan dengan dua kategori, yaitu yang pertama ada pekerja budaya, yang kedua ada pekerja seni. Nah, untuk lamanya waktu sendiri saya pribadi memang dari sekolah ya, SMA terutama, Iya. itu memang sudah menyukai hal-hal yang bersifat aktivitas kebudayaan dan kesenian. Dan kesenian sendiri sebenarnya adalah bagian daripada kebudayaan. Dan saat ini sudah diatur dengan yang namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, seperti itu. Menurut informasi nih Pak, Bapak pernah ke Belanda mewakili Indramayu, betul Pak? Untuk Belanda sendiri, Iya. ya itu satu program yang tidak disengaja, dan itu merupakan satu kenangan yang memang harus saya syukuri, karena itu juga bagian daripada perintisan berdirinya museum yang sekarang ada. Iya. Jadi ada satu lembaga di Jakarta yang itu terhubung dengan yang namanya kantor atau lembaga perpustakaan nasional, dan juga terhubung dengan perpustakaan yang ada di Leiden ya, Leiden University, di mana saya tahun 2010 itu bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Indramayu untuk bisa mengambil beberapa arsip yang ada di sana. Dan alhamdulillah sampai hari ini kerjasama tentang hal-hal tersebut dengan lembaga yang ada di Leiden maupun di Jakarta itu masih berlangsung dan terhubung dengan baik. Seperti itu. Iya. Mungkin ada banyak pengalaman yang menarik nih Pak di bidangnya Bapak ini. Kira-kira boleh diceritakan kisah menarik apa sih yang pernah Bapak alami? Yang tidak menarik sebenarnya lebih banyak. Yang menarik itu banyak, terutama dalam kondisi seperti sekarang ya. Ketika bicara kebudayaan, salah satunya adalah manusia harus ketemu manusia lainnya dalam sebuah aktivitas perniagaan maupun dalam bertoleransi menjalankan hari-hari dalam beribadah. Nah, hal yang tidak menarik yang dimaksud, tetapi dengan tujuan bahwa hari ini kita harus sabar karena kondisi kita dengan
pandemi seperti ini. Betul. Nah, maka hal menarik yang agak spesifik di tahun-tahun yang agak sulit ini, ya masuk tahun kedua, mungkin tidak bisa saya ceritakan. Iya. Tetapi hal-hal menarik sebelumnya, salah satunya adalah kita bisa mengenal banyak ruang bahwa Indonesia, khususnya Jawa Barat, ya terkhusus lagi Indramayu itu memang sangat memiliki kekayaan budaya juga kesenian. Dalam hal ini, semua keberlangsungan itu tentu saja merupakan daya juang daripada masyarakat secara individu, tetapi korelasinya tetap berada pada pembinaan oleh pemerintah daerah. Sebagai penggiat, otomatis saya berada dalam dua sisi, yaitu harus memotivasi kepada masyarakat, lalu juga harus bisa mendorong pemerintah agar keberpihakannya kepada kebudayaan itu menjadi lebih baik. Lebih baik lagi. Karena Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu baru lahir di tahun 2017. Sementara Indonesia umurnya saja sudah 76. berapa? Nah, jadi kebudayaan itu menurut saya menarik untuk disimak, dipelajari. Ya, sama halnya kita mengenal diri sendiri. Betul. Jadi dalam konteks ini Indramayu sangat menarik, dan saya pribadi insya Allah ya, hanya karena posisi sekarang ini wabah dan pandemi yang belum berakhir, Ya. itu beberapa agenda memang kita tidak bisa laksanakan, tetapi komunikasi yang sifatnya dengan teknologi saat ini itu tetap berlangsung. Ya, dan saya berpikir insya Allah semua aset kebudayaan, aktivitas budaya ya masyarakat Indramayu semuanya tetap menarik seperti itu. Iya. Ngomong-ngomong tentang desa budaya nih Pak, mungkin teman Maricang juga ada yang belum tahu tentang desa budaya itu apa sih Pak? Gitu. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Jadi pada prinsipnya kita hari ini berada di satu wilayah yang itu tentu saja dibatasi oleh dua kategori. Yang pertama itu batas administratif, yang kedua batas kultur ya, atau batas wilayah kebudayaan. Nah, pada prinsipnya desa-desa yang ada di Indonesia itu memiliki aktivitas dan keragaman yang sangat kaya. Otomatis kita lebih fokus kepada Jawa Barat dan khususnya Indramayu, sama bahwa desa-desa yang ada di Indramayu ini memiliki satu kekayaan, satu sejarah, satu sistem tata kelola lingkungannya, lalu juga masyarakatnya, maka itu adalah bagian daripada sebuah pola bahwa desa itu adalah melangsungkan sebuah kehidupan yang berbudaya. Kehidupan yang berbudaya. Ya, otomatis hal itu juga akan menjadikan bahwa setiap desa akan mewakili identitasnya, akan mewakili ciri budaya wilayahnya. Maka kita bisa ambil salah satu desa yang di satu wilayah itu bisa kita tengarai, misalkan masuk dalam satu wilayah kecamatan mana. Nah, maka kita pilih salah satu desa yang memang secara ciri budaya maupun secara historikal kekayaannya menjadi bisa disebut dan mewakili bahwa desa itu layak menjadi desa budaya. Iya. Program ini sebenarnya sudah berlangsung memasuki tahun kedua ketiga ya, tetapi untuk Indramayu sendiri itu baru mulai tahun ini, tahun 2021. Seperti yang saya paparkan tadi bahwa posisi kita saat ini, kondisi kita saat ini yang memang tidak begitu baik ya, tetapi tidak harus mengurangi semangat bahwa memang desa di Indramayu ya lebih dari 300 desa. Lebih dari 300 desa. Satunya untuk wilayah kota itu kita ambil desa Sindang. Desa Sindang ya. Ya, desa Sindang ini dengan sejarah yang sangat spesifik. Bagaimana di sana tercipta satu kawasan
yang terukur dari segi situs bersejarah, lalu juga tentang sejarah terbentuknya desa itu sendiri. Lalu juga ada satu desa yang mengaping, yaitu Desa Dermayu. Desa Dermayu. Itu juga cikal bakal bagaimana konteks desa budaya ini satu wilayah desa tetapi terhubung dengan desa lainnya. Maka Desa Sindang itu kita analogiskan, kita sebut sebagai Desa Sindang Ayu. Sindang Ayu. Ya, jadi untuk keterwakilan bahwa satu desa Sindang wilayah utamanya sebagai desa budaya, tetapi Desa Dermayu itu sebagai pengaping karena satu hubungan yang tidak bisa terpisahkan antara Desa Sindang dan Desa Dermayu. Sama halnya di desa-desa lain juga sama ya. Kami ini di Indonesia itu terhubung dengan beberapa desa, kurang lebih jumlahnya hampir 300 ya yang terpilih. Tetapi saat ini untuk di program tahun 2021 itu kita ikuti keputusan daripada provinsi Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Itu kita ikuti ada 50 desa. 50 desa dan salah satunya itu Desa Sindang yang kita masukkan. Jadi, untuk kriteria Desa Sindang itu menjadi desa budaya itu bagaimana Pak? Apa aja kriterianya? Jadi awalnya program ini kita rintis itu tahun 2017. Ya, 2017 itu kita tidak fokus kepada Desa Sindang, tetapi kepada kawasan Kota Tua yang berada di depan jalan kita ini sampai ke arah Pecinan, lalu juga ke arah pusat pemerintahan ya, Pendopo. Nah, jadi 2017 itu persis sebelum undang-undangnya lahir. Ya, undang-undangnya belum lahir, kita sudah bergerak ya. Dari tahun malah sebelumnya itu tahun 2006. Jadi ditanya sudah selama apa? Ya jawabannya lama banget. Lama banget. Nah, tetapi Indonesia ini sudah melahirkan satu ketentuan tentang undang-undang kemajuan kebudayaan itu tahun 2017. Nah, maka kriteria yang kita ambil supaya Sindang ini masuk, yang pertama kita lihat tentang posisi geografis, keberadaan pusat kota Indramayu. Yang kedua, potensi desa, ya, baik dari segi ekonomi kreatif maupun dari segi sejarah desa. Lalu juga dihubungkan dengan Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan, itu di sana ada banyak terhampar situs bersejarah. Ya, salah satunya adalah situs makam Arya Wiralodra yang bagian dari founding father-nya kota Indramayu. Selebihnya kita lihat aktivitas masyarakat yang lain. Apakah di sana ada aktivitas misalnya masyarakat desa yang melakukan satu aktivitas tradisi ya, atau ritus ataupun aktivitas yang berhubungan dengan kekayaan budaya yang diatur oleh Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan tadi, yang isinya itu 10+1 diantaranya cagar budaya, lalu juga ada tentang manuskrip, lalu tentang tradisi lisan, lalu tentang teknologi tradisional, permainan tradisional, juga beberapa hal lainnya yang memang di sana bisa dijadikan bahwa desa budaya adalah desa yang memberlangsungkan satu aktivitas, dan itu nanti akan erat hubungannya dengan pariwisata desa. Di desa budaya tersebut. Desa yang terjaga, baik secara administratif pemerintahannya, tetapi juga batas-batas dan aktivitas kulturnya juga terjaga. Nah, hal itu juga diperkuat ketika tahun 2018 Indonesia mengadakan Kongres Kebudayaan Indonesia atau KKI ya di Jakarta. Dan selama Indonesia merdeka
baru dalam sejarah ada Kongres Kebudayaan Indonesia. Sudah lama, Pak. Sementara kekayaan budayanya sudah ratusan Tahun, betul. Nah, tetapi lagi kalau Kongres Kebudayaan Bali, misalnya Kongres Kebudayaan Jawa atau Kongres Kebudayaan Sunda, itu sudah sering dilakukan. Sudah sering. Maka menurut hemat saya bahwa desa budaya ini menjadi salah satu cara agar Indramayu juga bisa dikenal, lalu menjadi satu percontohan untuk desa-desa lainnya seperti itu. Mungkin ada sudah berapa, Pak, yang ada di Indramayunya aja, Pak, atau Kasindahnya aja, atau sudah ada lagi kriteria yang lain tuh? Kalau aktivitas budaya di desa itu tidak bisa diukur bahwa karena desa Sindang menjadi satu pilihan, lalu desa yang lain itu tidak berbudaya, tidak seperti itu. Ya, karena saya kemarin juga jalan-jalan, ya, karena jenuh di rumah aja, maka saya juga keluar untuk melihat beberapa aktivitas di desa. Nah, di sana juga tetap berlangsung, ya. Misalnya, meskipun desa itu sudah bergeser menjadi kelurahan, tetapi marwah sejarah desanya itu masih kita lestarikan, kita lestarikan. Tetapi juga ada desa-desa yang nanti dia punya sejarah sendiri, dan hingga hari ini desa itu masih terjaga gitu aktivitas masyarakatnya, baik itu pertanian, maritim maupun tentang pola hidup, ya, bagaimana dia mengatur tentang ritus, ya, menghormati para sesepuhnya atau para leluhurnya, ya, karena kita hari ini khususnya generasi muda itu tidak berhitung tentang bagaimana tangtu di bulan-bulan Jawa. Betul. Ya. Jarang sekali ya, Pak. Teman-teman yang lain juga misalnya hanya berhitung bahwa hari ini bulan Juli. Ya. Bulan Juli tanggalnya itu kalau tidak salah tanggal 14. Ya, 14. Nah, kalau di tanggal Jawanya itu tanggal 4. Tanggal 4. Zulhijjah. Dan di Zulhijjah adalah akhir tahun di kalender Jawa atau Islam. Ya, kalau akhir tahun berarti itu harus meretrospeksi gitu. Iya. Karena bulan depan itu sudah masuk tahun baru. Sementara kita hanya mengingat bahwa tahun baru itu adanya di bulan Januari ya, akhir tahun Desember. Ada beberapa skema tentang kalenderisasi juga, itu menjadi bagian bagaimana mengukur aktivitas kebudayaan di suatu desa seperti itu. Iya. Mungkin Pak, ada tradisi yang paling terkenal di Indramayu yaitu ngarot ya, 1000 gadis itu Pak. Mungkin bisa Bapak jelaskan tentang ngarot itu sendiri. Ngarot sendiri awalnya adalah bagaimana merefleksikan ya supaya satu pemuda-pemudi di desa itu menjadi pemuda-pemudi yang rajin. Ya, karena di sana ada satu kisah bahwa tuan tanah ya yang memiliki tanah yang sangat luas, sawah yang sangat luas, ingin mengajak supaya pemuda-pemudi desanya menjadi satu pemuda, satu pemudi, satu generasi yang bisa mengelola pertanian. Tetapi kalau di sana ada simbol-simbol tentang mahkota bunga, itu lebih spesifik bahwa seorang gadis harus bisa menjaga martabat dan wibawanya. Maka dari situlah bunga-bunga itu disematkan menjadi mahkota. Kalau bunga itu berarti harus wangi. Iya. Kalau bunga itu berarti harus segar. Harus segar. Ya. Nah, dari situlah kenapa ngarot ini menjadi menarik dan sudah diberikan penghargaan oleh kementerian ya, bahkan oleh negara ya, oleh tingkat pemerintah Republik Indonesia ya, itu menjadi warisan budaya tak benda. Tuh, karena di sana ada nilai tradisi, lalu juga ada pesan-pesan moral yang juga menjadikan salah satu desa Lelea itu menjadi desa budaya. Iya. Meskipun ya tidak dipilih dalam satu program yang sekarang kita jalani. Iya. Tetapi di situ sudah menjadi desa wisata. Iya, betul. Ya, tetapi lagi bukan berarti desa-desa yang lain itu tidak memiliki kekayaan budaya. Ya, kami berharap teman-teman muda atau siapapun masyarakat itu bisa turut andil
ya bisa turut berpartisipasi bahwa wilayah yang ditempatinya, desa yang didiaminya itu juga bagian daripada Desa aktivitas kebudayaan Kabupaten Indramayu. Seperti itu seharusnya. Untuk upaya apa saja sih Pak mewujudkan desa budaya di Indramayu itu? Satu gini, masyarakat kita sampai hari ini itu cenderung ingin dimudahkan, ya. Satu, yang kedua, masyarakat kita itu sangat banjir menerima informasi, ya, melalui gawai HP, media sosial. Bahkan nonton TV itu sekarang saya lihat itu hampir jarang. Iya. Ya. Lebih ke Android. Bangun tidur itu ya Smartphone. HP itu lebih daripada istri, ya, bahkan suaminya, ya, seperti itu. Iya. Itu juga suatu perilaku budaya sebenarnya. Sesuatu yang berlangsung terus menerus maka menjadi budaya. Ya. Dan itulah tanpa sadar bahwa aktivitas kita itu dengan handphone itu masih mending ketinggalan dompetnya daripada ketinggalan handphonenya. Ya. Jadi lebih baik ketinggalan istrinya daripada ketinggalan handphonenya. Gitu. Ya mungkin saya seperti itu. Jadi cara dan upayanya adalah diberi satu paparan, ya, misalnya Desa Sindang itu porosnya adalah berada di sisi barat Sungai Cimanuk. Nah, Sungai Cimanuk itu memiliki sejarah yang sangat hebat, ya, dari mulai jalur rempah niaga dari zaman Belanda sampai tentang pemukiman lahirlah kampung Arab, pecinan dan sebagainya. Nah, maka Desa Sindang ini dibagi dua juga. Ada yang masuk ke wilayah Karangbaru, ada yang Karangasem. Nah, nama-nama desa dan bloknya hampir di seluruh Indonesia, terutama di Jawa, itu ada kemiripan. Tuh. Karena ketika dibangun satu tata kota, Indramayu juga bagian daripada tata kota Jawa Islam. Tuh. Maka dari sanalah kenapa Sindang kita pilih, karena awal daripada sebuah konsep tentang kademangan, padukuhan, lalu berubah menjadi kadipaten. Ya, desa yang kota yang sekarang kita tinggali tempati. Nah, maka motivasinya adalah tadi masyarakat desa diberikan lagi kewenangan bahwa dia menyadari ada situs sejarah. Satu, kedua, dia menyadari ada potensi-potensi yang lain bisa digali. Misalnya di Desa Sindang itu ada aktivitas pembuatan kue cincin, ya. Dan itu di satu desa lain ada, tapi di sana di Sindang itu spesifik, ya. Ada satu kelompok atau satu aktivitas dan itu berlangsung. Lalu juga ada pembuatan kue di Ambon, ya. Nah, itu juga secara tradisional masih dibikin. Nah, dari situ kita bisa motivasi bahwa ibu-ibu atau masyarakat sekitar, ya, itu masih bisa memberlangsungkan aktivitasnya dan itu menjadi bagian daripada warisan budaya desa ya. Itu. Untuk yang lainnya masih banyak. Ya, karena satu desa itu bisa mewakili beberapa aktivitas kebudayaan. Misalkan Indramayu itu 315 desa, ya, dikali aja misalnya ada berapa ritus. Makanya kalau tidak saja pandemi seperti ini, yang namanya tanggapan di Indramayu, yang namanya selamatan, itu dari awal tahun Muharram sampai ditutup nanti tahun kemarin itu sebelum Zulhijjah itu ada tahun Zulkaidah. Tapi orang Jawa, orang Indramayu menyebutnya tahun bulan Kapit. Ya, karena tidak ada aktivitas selamatan atau aktivitas kebudayaan. Ya, tapi untuk tahun ini mau Kapit atau tidak, ternyata semuanya tidak boleh. Tidak boleh. Memang kita lagi menghadapi krisis aktivitas rutinitas yang budayanya ini agak sedikit, yang menurut saya unik. Ya, anak sekolah tidak ketemu temennya misalnya, ya,
Lalu tadi diskusi melalui layar monitor laptop atau handphone gitu. Ya, dan hal itu memang ya tidak bisa kita tolak karena situasi sedang seperti ini. Jadi motivasi itu kita balikin lagi kepada masyarakat desa, lalu juga kepada kepala desanya. Nah biasanya kalau di desa itu ibuku menjadi garda juga tuh untuk memotivasi ibu-ibunya. Jadi jangan sampai ibuku ini berkesan hanya istri daripada pakuwu, terus dia tidak bisa ngapa-ngapain misalnya, maaf, tapi dia menjadi satu motivator bahwa desanya itu punya potensi. Nah dari situlah nanti kita ikuti baru ke sayap-sayap yang lainnya. Anak mudanya seperti apa, masih mau nggak nih bikin kue? Iya. Ya, masih mau nggak ikut beraktivitas dalam satu ritus kegiatan bagaimana menghargai situs sejarah desa dan sebagainya. Seperti itu. Ngomong-ngomong anak muda Pak, mungkin ada komunitas nggak sih Pak tentang budaya di Indramayu gitu untuk kalangan anak mudanya? Kami itu sudah lama ya, 2 tahun, nah terutama misalnya terakhir sebelum pandemi, itu sudah kita bikin satu kelompok ya, yang namanya kelompok pemuda pecinta cagar budaya. Ya, tetapi ketika aktivitasnya baru berjalan 1 kali di tahun 2019 sebelum COVID ya Pak. Lalu terjadilah pandemi seperti ini. Betul. Otomatis mereka tidak saya bubarkan pun bubar. Kalaupun berkomunikasi itu hanya via WA group. Ya. Dan ini juga menjadi satu kendala karena sekarang misalnya contoh museum itu harus melakukan aktivitas tentang museum tour secara digital. Nah itu juga kan sama, butuh proses. Nah sementara mereka yang ikut dalam proses itu ya harus terhambat, tidak bisa keluar misalnya, harus bertemu dengan teman-temannya. Jadi untuk pertanyaan tadi sebenarnya sudah ada ya, bahkan tadi ada kelompok penggerak pariwisata juga. Lalu juga ada kelompok sadar wisata. Jadi semuanya itu sudah dipersiapkan ya, dan sudah tersusun ya, sudah tersistematis ya, dan kita berharap semoga pandeminya sudah akan berakhir. Nah mereka bisa kita recall lagi untuk aktif lagi mengembangkan budaya di Indramayu. Kalau saat ini akhirnya saya lebih fokus kepada satu desa, yaitu Desa Sindang. Karena memang untuk melakukan hal-hal besar juga sudah banyak batasan saat ini. Seperti itu. Untuk mensosialisasikannya dengan cara apa Pak? Ya, misalkan media sosial ataupun sosialisasi di setiap desanya, di setiap desa mungkin. Kami itu bekerja sama dengan pusat penelitian daya desa yang ada di Unpad ya. Di Bandung. Ya. Itu baru kita melakukan satu aktivitas itu dengan nanti akan sosialisasi itu websitenya ya, itu insya Allah minggu depan. Desa Sindang ini semuanya ya, desa budaya di Indonesia, desa daya desa yang 50 gitu. Yang 50. Nah lalu berikutnya masing-masing desa yang masuk ke 50 pilihan itu nanti mulai menjadi satu bagian untuk menginformasikan. Sambil berharap pandeminya berakhir, maka potensi-potensi desa itu bisa dilakukan event ya. Misalnya event berkala, misalnya di Jawa Barat nanti ada berapa. Karena waktu tahun 2019 pun kami sudah melakukan yang namanya Riksa Budaya. Ya, Riksa Budaya ini kami lakukan dengan kunjungan Pak Gubernur. Nah, yang kita pilih waktu itu belum ada keputusan tentang daya desa atau desa budaya. Tapi Riksa Budayanya kita alihkan atau kita fokuskan itu ke desa Junti Kebon waktu itu. Junti Kebon. Ya, karena di sana ada potensi tenun junti. Lalu juga ada beberapa aktivitas masyarakat yang masih terjaga. Lalu juga kulinernya. Lalu juga tentang ciri budaya dari segi kebersamaan
keberagaman tentang sosial masyarakat dalam beragama. Iya, iya. Nah, jadi yang akan kita lakukan pertama adalah sosialisasi website Iya. Daya Desa. Insya Allah nanti minggu depan. Minggu depan. Seperti itu. Oh, untuk tantangan dan kendala apa saja sih Pak yang mewujudkan desa budaya ini? Yang jelas kondisi saat ini dengan hiruk pikuknya Iya, semua orang itu fokus pada permasalahan pandemi COVID ya. itu juga salah satu kendala. Ya, Yang kedua, pemberdayaan masyarakat desa itu khususnya Indramayu akan berfokus atau punya barometer ukurannya itu pada terpilih. terpilih. Ya, sementara kita itu Desa Sindang juga sama. Yang kemarin itu bagian dari pemilihan kepala desa baru. Iya. Nah, itu juga harus menjadi perhatian karena nanti skema pemikiran kepala desa lama seperti apa, kepala desa baru seperti apa, itu kita harus Berbeda ya Pak. kita harus Luruskan dengan Ya. sama. Yang ketiga, otomatis bicara finansial. Ya, meskipun ini tentang program ini ditanggung oleh negara, tetapi kita diberi kewenangan untuk membangun satu kerjasama dengan sponsorship, lalu juga dengan mitra-mitra kerja. Betul. Maka insya Allah kendala-kendala yang paling utama tadi adalah tadi respek masyarakat. Karena ini program yang tidak sifatnya 1-2 tahun. Betul. Ya, kita nanti bekerja itu 5 tahun. Ya, 5 tahun, jadi dari 2021 sampai 2026. Ya. Iya. Nah, itu nanti kita kawal bagaimana konsep desa budaya ini menjadi satu acuan ya, sama seperti yang terjadi di daerah Pasundan. Iya. Ya, maka pesisir kita juga mempunyai potensi ya, yang salah satu uniknya adalah Desa Sindang itu berada di tengah-tengah kota. Tuh, dan itu menjadi bagian bahwa desa sejarah atau desa bersejarah, tetapi hiruk pikuknya itu sudah masyarakat perkotaan. Nah, seperti Iya. itu tantangannya. Iya, betul. Nanti apakah pemerintah yang sekarang itu punya kebijakan Desa Sindang itu dijadikan kelurahan, atau biarkan memang dijadikan desa budaya? Oh iya, iya. Tuh, karena ada juga ya kota-kota besar ya, atau di negara lain, misalnya saya sebut contoh misalnya Korea Selatan. Ya, kalau kita dengar Korea Selatan nanti teman-teman itu pasti fokusnya ke drakor gitu ya, drama Korea. Iya, betul. Ya, nah, seperti itu. Dan itu juga satu hipnotis tentang Kebudayaan luarnya. Ya, padahal yang setelah dicek di sana itu semua setting film itu dilakukan di satu desa yang diskemakan menjadi desa budaya. Nah, cuma kan kita tinggal nonton aja. Iya. Ya, Iya. menjadi Betul. drama yang enak gitu. Bahkan istri saya tuh nggak mau pergi dari depan TV itu. Ya, kalau sudah melihat drakor. Iya. Ya, ya, jadi potensi desa kita itu menjadi perspektif bahwa nggak bisa juga Indramayu ini disepelekan. Betul. Karena Indramayu itu sudah melampaui usia lebih dari 400 tahun. Dan kalau mau masuk siklus nanti di tahun 2027, itu usianya sudah 500 tahun. Iya. Kalau di luar negeri, 500 tahun itu sudah luar biasa. Sudah Ya, berkembang. Bukan berarti Indramayu tidak maju. Iya, maju. Nah, kemajuan itu bukan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga bagaimana partisipasi masyarakat Masyarakatnya. menyadari. Betul. Ya, contoh dalam desa budaya itu diajarkan tentang gini, bagaimana menjadi bumi manusia. Iya. Ya, artinya apa? Seseorang itu harus menghormati alamnya. Lalu seseorang itu harus menghargai leluhurnya. Betul. Lalu seseorang itu jelas dia harus berpijak pada agamanya. Iya. Nah, maka perilaku budaya itu tidak bisa dipisahkan dengan 3 tangtu tadi. Maka kalau misalnya satu masyarakat tidak memegang 3 tangtu tadi, saya yakin aktivitas desanya juga tidak keren-keren amat. Iya. Tuh. Kalau urusan Tuhan itu, urusan agama manapun pasti bicara Tuhan. Iya. Tetapi kalau bicara budaya, landasannya tadi sejarah, leluhur, lalu potensi alam. Kalau ketiganya tidak pernah dihormati, maka yang terjadi bencana. Betul. Tuh, seperti itu. Iya.
Mungkin pesan untuk kaum milenial nih Pak untuk kemajuan budaya di Indramayu khususnya. Ya tadi ya ada jargon begini ya, desa diraksa, kota ditata. Iya. Ya seperti itu yang pertama. Yang kedua, ketika masyarakat ini malu menjadi petani, generasi mudanya ya salah. Iya. Kalau dia suruh nyangkul mungkin malu, tetapi ilmu yang sekarang itu bagaimana misalnya mempunyai solusi-solusi tentang daya guna teknologi tradisional, lalu diaplikasikan menjadi teknologi tepat guna, Iya. lalu diaplikasikan kepada masyarakat yang mungkin tidak kuliah. Bukan berarti suruh kuliah itu jadi sarjana pertanian terus nyangkul di sawah, kan bukan seperti itu Iya, konsepnya. bukan. Iya. Ya. Iya. Nah, para budayawan, pemerhati budaya itu, ya kami ini hanya punya satu pemikiran, mampu memahami, lalu memberikan satu kritik, memberikan satu ajakan, karena setiap aktivitas penggiat budaya atau budayawan juga, mereka punya satu bidang yang dijalani. Tidak semuanya dijalani. Saya memahami tentang semua kronologis tentang kemajuan kebudayaan, Nah. tetapi saya fokus pada museum, di museologinya. Iya. Teman-teman yang lain juga sama. Dia memahami tentang skema kemajuan kebudayaan, tapi dia fokus misalnya pada sastra. Nah seperti itu. Jadi saya berharap teman-teman milenial ini tidak mengabaikan. Yang pertama gini, tentang sejarah. Ya, ketika bicara budaya, maka dia harus tahu sejarah. Minimal sejarah dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, jadi ajakan saya adalah mari sadari bahwa desa itu, tempat kita itu wajib dijaga. Iya. Nanti ketika kita merasa punya kota kelahiran, maka sama-sama kotanya ditata. Betul sekali. Mungkin terima kasih banyak Pak Dewo atas informasi tersebut. Semoga sehat dan sukses selalu Bapak. Amin. Nah, ya jadi teman Maricang, sudah kita ketahui bahwa desa budaya adalah desa yang mengaktualisasikan, mengembangkan dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimiliki yang tampak pada alat, adat, tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan kuliner, penataan ruang dan warisan kuliner. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Oke teman bincang, terima kasih banyak sudah menonton video ini dan sampai jumpa.